Don't make me fall in love, and don't call me up because I'm all good, got my feet. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi menjadi tren dalam suatu grup usaha konglomerat yang ingin memperluas jaringan usahanya, terutama bagi kelompok usaha yang ingin berkembang cepat dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini disebabkan dengan metode merger dan akuisisi ini, suatu kelompok usaha tidak perlu memperbesar suatu perusahaan dari yang kecil sehingga menjadi yang besar, tetapi cukup membeli perusahaan yang lebih besar atau sedang berjalan. Adapun beberapa istilah yang diberikan terhadap merger dan akuisisi mempunyai arti yang berbeda-beda satu sama lain. Tetapi untuk seluruh pengertian tersebut sering disebut saja dengan istilah merger dan akuisisi. Oleh karena itu, dalam istilah ini pun dipakai istilah merger dan akuisisi untuk merefer pada semua pengertian tersebut. Selain itu, merger memerlukan persetujuan pemegangan saham terlebih dahulu melalui rapat umum pemegang saham. Dasar hukum merger dan akuisisi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseorangan Terbatas atau UPT, pasal 109 sampai 111 mengatur mengenai merger dan akuisisi. Pasal 109 mendefinisikan merger sebagai penggabungan satu atau lebih perseorangan dengan perseorangan lain yang mengakibatkan aktivitas dan aktivitas dari perseorangan yang menggabungkan dari beralih karena hukum kepada perseorangan yang menerima penggabungan. Dengan demikian, merger dan akuisisi memiliki perbedaan yang signifikan dalam aspek hukum dan bisnis. Yang pertama mengenai merger. Dengan istilah merger ini dimaksud adalah sebagai suatu fusi atau absorpsi dari suatu benda atau hak kepada benda lainnya. Undang-undang perseorangan terbatas menggunakan istilah penggabungan untuk pengertian merger ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam hal ini fusi atau absorpsi tersebut dilakukan oleh suatu objek yang kurang penting dari subjek lain yang lebih. Dari pengertian yang diberikan pada rumusan di atas, jelas bahwa merger merupakan suatu bentuk penggabungan dua badan usaha yang satu tetap adanya dan satunya atau lainnya bubar secara hukum. Dan nama usaha yang digunakan adalah perusahaan yang eksis atau ada. Mengenai merger dapat digambarkan, misalnya perusahaan A mengambil alih perusahaan B yang diberikan satu saham dari perusahaan A sebagai penukaran dua saham perusahaan B. Dari segi hukum, para pemegang saham perusahaan A tidak secara langsung terpengaruh oleh adanya merger tersebut, namun saham-saham perusahaan B berhenti secara esensinya. Yang selanjutnya yaitu mengenai akuisisi. Akuisisi berasal dari kata Latin. Secara harfiah, akuisisi mempunyai makna membeli atau mendapatkan sesuatu atau objek untuk ditambahkan pada suatu objek yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam terminologi bisnis, akuisisi dapat diartikan sebagai pengambilan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan dalam perusahaan lain. Dan dalam para peristiwa baik perusahaan mengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Kendali perusahaan yang dimaksud dalam pengendalian adalah kekuatan untuk yang pertama, mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan manajemen. Yang ketiga, mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat redaksi. Pengendalian ini yang memberikan manfaat kepada perusahaan pengakuisisi. Akuisisi berbeda dengan merger karena akuisisi tidak menyebabkan pihak lain bubar selain entitas hukum. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen, tetapi telah menjadi pengalih oleh pihak pengakuisisi.
Akuisisi merupakan salah satu bentuk pengalihan. Akuisisi dapat dibedakan menjadi akuisisi saham dan akuisisi aset. Akuisisi saham merupakan pengambilan atau pengalihan atau pembelian saham suatu perusahaan dengan menggunakan kas, saham atau sekuritas lain. Akuisisi saham biasanya melalui tahap penawaran oleh para pengusaha penawar kepada para pemegang saham target. Akuisisi ini tidak tergantung persetujuan pihak manajemen dan dapat dilakukan meskipun pihak manajemen tidak menyetujui pembelian saham tersebut. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis merger. 1. Merger horizontal. Merger horizontal merupakan suatu bentuk penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih suatu perusahaan, di mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang yang sama. Dalam konteks merger horizontal, biasanya kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang selalu bersaing satu sama lain dan memiliki pasar yang sama untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan dilakukannya merger horizontal antara lain untuk mengurangi persaingan dan efisiensi keuangan suatu perusahaan. Namun dampak dari adanya merger secara horizontal ini akan mengakibatkan konsentrasi pasar yang akan berdampak kepada persaingan usaha yang tidak sehat. 2. Merger vertikal. Merger vertikal merupakan suatu bentuk penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri hulu dan hilir. Bentuk merger seperti ini terjadi ketika suatu perusahaan bergerak dalam tahapan proses produksi. Tujuan dari adanya bentuk merger seperti ini antara lain untuk meningkatkan efisiensi usahanya dengan cara menyatukan proses produksi sampai dengan tahapan pemasaran. Bentuk merger secara vertikal ini dilakukan karena tidak semua perusahaan memiliki bidang usaha yang lengkap dari hulu ke hilir. Merger konglomerat merupakan suatu bentuk penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih suatu perusahaan yang masing-masing bergerak dalam bidang industri yang tidak saling berkaitan. Tujuan utama dari adanya bentuk merger seperti ini tidak lain hanyalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara melakukan merger di bidang usaha yang berbeda sama sekali dengan bidang usaha yang dimiliki perusahaannya. 4. Merger konglomerat merupakan suatu bentuk penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih suatu perusahaan yang memiliki keterkaitan atau hubungan atau satu sama lain, mempunyai kesamaan sifat produksinya tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan supplier atau customer-nya. Contoh dari jenis merger ini misalnya antara bank dengan perusahaan leasing. D. Jenis-jenis akuisisi. Tipe akuisisi suatu perusahaan pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan bentuk merger, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang membedakan hanyalah bentuk pengambilan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan tanpa membubarkan badan hukum yang bersangkutan. 1. Akuisisi horizontal merupakan suatu bentuk pengambilan atau pengendalian kepemilikan yang dilakukan oleh suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang yang sama. Tujuan adanya bentuk akuisisi seperti ini tidak lain untuk mendapatkan keuntungan suatu perusahaan, memperbesar pangsa pasar dan mengurangi persaingan satu sama lain. 2. Akuisisi vertikal merupakan suatu bentuk pengambilalihan atau pengendalian kepemilikan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan cara melakukan pengendalian terhadap suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri hulu dan industri hilir. Tujuan adanya bentuk akuisisi seperti ini antara lain untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. 3. Akuisisi konglomerat merupakan suatu bentuk pengambilan atau pengendalian kepemilikan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang masing-masing bergerak dalam bidang industri yang tidak saling berkaitan. Tujuan utama adanya bentuk akuisisi seperti ini tidak lain untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Akuisisi perusahaan selain dilihat dari tipe akuisisinya, juga dapat dilihat dari klasifikasi objek transaksi akuisisi antara lain. 1. Akuisisi saham.
Yang diakuisisi atau dibeli adalah sahamnya perusahaan target, baik dibayar dengan uang tunai maupun dibayar dengan sahamnya. Perusahaan pengakuisisi atau perusahaan lainnya untuk dapat disebut transaksi akuisisi, maka saham yang dibeli tersebut hanyalah paling sedikit 51% atau sampel majority, atau paling tidak setelah akuisisi tersebut pihak pengakuisisi memegang saham minimal 51%. Tanpa adanya presentasi tersebut, perusahaan target akan sulit dikontrol. 2. Akuisisi aset. Akuisisi aset dilakukan dengan cara mengakuisisi aset perusahaan target dengan atau tanpa ikut mengonsumsi atau mengambil alih seluruh kewajiban perusahaan target terhadap pihak ketiga. 3. Akuisisi kombinasi. Akuisisi ini dilakukan dengan cara kombinasi antara akuisisi saham dengan akuisisi aset. Misal dapat dilakukan akuisisi 50% saham plus 50% dari perusahaan target. Demikian juga dengan kontraprestasinya, dapat saja sebagian dibayar dengan cash dan sebagian lagi dengan perusahaan pengakuisisi atau saham perusahaan lain. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu dasar hukum merger. Setiap tindakan yang dilakukan di negara hukum haruslah mempunyai dasar hukumnya, apalagi tindakan hukum berupa merger perusahaan, yang begitu penting kedudukannya dalam bidang hukum perusahaan tersebut. Secara yuridis, yang merupakan dasar hukum bagi tindakan merger tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah dasar hukum utama, yaitu UPT dan PP. Yang kedua, dasar hukum kontraktual, yaitu BB buku ketiga. Yang ketiga, dasar hukum status perusahaan, yaitu pasar modal, PMA, dan BUMN. Yang keempat, dasar hukum konsekuensi merger, yaitu Undang-Undang Anti Monopoli, Perburuan, Pertanahan, Likuidasi, dan Subrogasi. Dan yang terakhir itu adalah dasar hukum pembinaan usaha, yaitu bank, perdagangan, industri, dan lain-lainnya. Yang menjadi dasar hukum utama bagi suatu merger perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Seperti yang sama-sama kita ketahui, salah satu andalan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yang tidak dimiliki oleh pasal-pasal tentang perseroan terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah diaturnya mengenai merger, akuisisi, dan konsolidasi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut. Dasar hukum akuisisi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 1995 tentang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Dalam pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur secara khusus mengenai akuisisi, salah satunya yaitu dalam ayat 1 yang berbunyi, pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang ketiga, perundang-undangan di bidang perbankan selain Undang-Undang Perbankan. Yang keempat, ketentuan-ketentuan lainnya. Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan lainnya di sini yaitu adanya ketentuan dalam perundang-undangan di bidang pasar modal yang menyatakan bahwa apabila akuisisi tersebut, dalam hal ini akuisisi saham, dilakukan terhadap perusahaan terbuka, haruslah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu pertama harus dilakukan lewat pasar modal. Sungguh pun biasanya juga dilakukan dengan semacam pengikatan jual beli saham sebelum akuisisi tersebut dilakukan. Yang kedua, pada prinsipnya harus dilakukan lewat mekanisme khusus untuk itu, yaitu apa yang disebut tender offer. Aplikasi merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi adalah dua bentuk transaksi bisnis yang digunakan untuk mengubah kepemilikan dan mengkonsolidasikan posisi perusahaan di pasar. Aplikasi dari merger dan akuisisi. Yang pertama, meningkatkan probabilitas. Merger dan akuisisi dapat meningkatkan probabilitas perusahaan dengan menggabungkan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, meningkatkan pangsa pasar, yaitu dengan menggabungkan perusahaan. Merger dan akuisisi dapat meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan posisi perusahaan di industri. Yang ketiga, meningkatkan nilai saham. Merger dan akuisisi dapat meningkatkan nilai saham pemegang saham dengan menggabungkan perusahaan yang sukses dan meningkatkan laba. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk dan layanan.
Merger dan akuisisi dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan yang menggabungkan sumber daya dan teknologi yang lebih baik. Yang kelima, meningkatkan kemampuan manajemen. Merger dan akuisisi dapat meningkatkan kemampuan manajemen dengan menggabungkan pengalaman dan skill yang lebih baik. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan stabilitas. Merger dan akuisisi dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas perusahaan dengan menggabungkan sumber daya dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi perubahan. Yang ketujuh, Virtual Data Room atau VDR menyediakan lingkungan aman untuk berbagi dan mengelola dokumen selama proses due diligence. VDR memungkinkan akses terkontrol untuk pihak-pihak yang terlibat. Yang kedelapan, perangkat lunak manajemen proyek membantu tim M&A mengorganisir tugas, tenggat waktu, dan tanggung jawab, memastikan setiap tahap proses berjalan sesuai rencana. Yang kesembilan, alat analisis keuangan, yaitu menyediakan data keuangan dan analisis untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan potensi pertumbuhan perusahaan target. Yang ke-10, perangkat lunak model keuangan, dengan membantu dalam pembuatan model keuangan yang kompleks untuk menilai nilai perusahaan target dan dampak potensial dari akuisisi. Yang ke-11, perangkat lunak CRM, mengelola hubungan dengan klien dan prospek selama proses M&A, memastikan komunikasi yang efisien dan terstruktur. Ke-12, alat due diligence, memfasilitasi proses due diligence dengan menyediakan platform terintegrasi untuk kolaborasi dan pelaporan. Yang ke-13, perangkat lunak compliance dan risiko, membantu dalam mengelola kepatuhan terhadap regulasi dan mengidentifikasi risiko yang terkait dengan transaksi M&A. Dari penjelasan yang telah diberikan tadi, kami dapat menarik kesimpulan bahwa merger dan akuisisi adalah strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai pertumbuhan cepat, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas pangsa pasar. Meskipun memiliki keuntungan seperti peningkatan profitabilitas dan kualitas produk, proses ini juga menghadapi tantangan hukum dan integrasi. Berdasarkan dasar hukum yang ada di Indonesia, merger dan akuisisi memiliki perbedaan signifikan, terutama dalam aspek penggabungan dan pengendalian perusahaan. Jenis-jenis merger dan akuisisi dapat dibedakan berdasarkan hubungan antar perusahaan yang terlibat, seperti horizontal, vertikal, dan konglomerat. Aplikasi merger dan akuisisi yang efektif dapat meningkatkan nilai saham, kualitas manajemen, dan stabilitas perusahaan, serta memanfaatkan alat dan perangkat lunak untuk memastikan proses berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Fall in love and don't call me a big